Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الخير حديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan tak kalah pentingnya yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga pada hari ini kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa beribadah sampai detik ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan tahun ini. Hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sampai-sampai kita tidak bisa menghitung nikmat tersebut, walaupun daratan sebagai tintanya dan lautan sebagai tintanya. Maka itu tidak akan cukup untuk menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan salawat atas junjungan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi yang merupakan suri tauladan bagi kita semua, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada kita semua, Nabi yang harus kita contohi, Nabi yang harus kita ikuti apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Ramadan dan perubahan sosial. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Puasa Ramadan menjadi salah satu momentum bagi kaum muslimin untuk melatih diri. Ramadan mengajarkan kita bagaimana kita peduli terhadap sesama orang lain. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena pada bulan Ramadan ini seluruh amalan yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berapa amalan yang kita lakukan pada bulan Ramadan, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, bersilaturahmi, saling menghargai satu sama lain, dan masih banyak lagi ibadah-ibadah pada bulan Ramadan, di mana Ramadan bukan hanya sekedar bulan yang di dalamnya dilaksanakan berbagai amalan dan ibadah untuk menggapai rahmat, melainkan bulan Ramadan dapat juga dijadikan sebagai landasan bagi kaum muslimin untuk memunculkan bagaimana sikap solidaritas kita dan kepekaan sosial kita, sehingga dapat menimbulkan perubahan sosial yang akan menjadi lebih baik lagi, di mana puasa yang secara harfiah bermakna menahan, maksudnya
menahan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menahan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita. Puasa Ramadan melatih kita untuk mampu mengendalikan diri dari hawa nafsu, mengendalikan diri dari makan dan minum, agar puasa kita tidak batal. Dan puasa Ramadan ini melatih kita untuk sekaligus mengasah kepekaan sosial kita terhadap sesama orang lain, di mana ibadah yang kita lakukan bisa menjalin hubungan baik dengan orang lain. Kita bisa lebih dekat dengan orang lain, yaitu ibadah tarawih atau qiyamul lail. Misalnya mendorong kita berinteraksi kembali dengan tetangga kita, dengan orang lain, berjumpa dan berkumpul di masjid. Mungkin jika selama ini kita disibukkan dengan pekerjaan kita sehingga menghambat kita untuk bisa bertemu dan berkomunikasi, berjumpa dengan orang yang tidak pernah kita temui. Dengan adanya Ramadan kali ini, di mana Allah pertemukan kita dengan orang lain, kita berjumpa dengan orang lain yang ada di sekitar kita, ya, yang ada di dekat-dekat kita, yang jarang kita temui. Kita bisa berjumpa di masjid pada saat sholat tarawih pada malam hari, sehingga kita bisa menjalin hubungan baik dan kita masih bisa berkomunikasi yang baik. Kita bisa berhubungan menjadi lebih baik dan berdekat dengan orang lain, di mana dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya, orang yang menyambung silaturahmi bukanlah orang yang memenuhi kebutuhan, melainkan orang yang menyambung hubungannya kembali ketika silaturahminya itu sempat terputus. Maksudnya, hendaknya kita selalu menyambung hubungan silaturahmi kepada sesama orang lain. Di mana yang kedua yaitu ketika berbuka puasa bersama. Dengan adanya kegiatan buka puasa bersama ini, kita bisa berjumpa, bertemu, dan berkomunikasi dengan orang yang ada di sekitar kita. Mengapa? Karena dengan adanya buka puasa bersama ini, kita diperkumpulkan di tempat yang sama dan bertemu kembali dengan orang yang tidak pernah kita temui, bahkan keluarga yang jarang kita temui, sehingga kita bisa menjalin hubungan yang baik, hubungan yang sosial kepadanya. Yang ketiga yaitu bersedekah, di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk selalu bersedekah pada bulan Ramadan, di mana banyak orang yang membutuhkan, yang lebih membutuhkan daripada kita, sehingga hendaknya kita membagikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang tersebut, karena membagikan harta kepada orang yang lebih membutuhkan merupakan kepedulian sosial kepada sesama orang lain, di mana banyak orang yang melaksanakan Ramadan tapi tidak menjalin hubungan baik dengan orang lain, tidak menjalin hubungan baik dengan keluarganya, tetangga, kerabatnya, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka puasanya hanyalah puasa yang sia-sia, di mana ada pepatah mengatakan, percumalah puasa jika tidak menjalin hubungan yang baik, tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia hanya
hanya puasa saja, maka puasanya akan sia-sia. Bagaikan air yang dituang ke dalam baskom, tapi baskom yang bocor, maka itulah puasa yang sia-sia. Mungkin cukup sekian yang sempat saya bawakan pada hari ini. Sungguhnya kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan datang pada diri saya sendiri. Cukup sekian dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.